Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, kita sudah melewati minggu pertama, minggu kedua, dan kita juga sudah melewati minggu ketiga. Kita hari ini memasuki minggu yang baru, menuju mengarah kepada minggu keempat. Dan tanpa sadar, hari-hari yang kita lalui akan membawa kita di penghujung bulan Februari ini. Dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan kedua di tahun 2023. Wow, sangat cepat sekali. Luar biasa ya. Hari ini kita tiba di Keluaran pasal 22 ayat 25 sampai 27. Nanti saudara Adi akan membacakan bagian ini secara khusus. Saya berdoa ini akan memberkati kita belajar tentang sisi humanis dari seseorang atau sisi manusiawi dari seseorang yang diharapkan oleh Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita dalam berkorelasi, dalam berhubungan dengan sesama manusia. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kemarin kami dapat beribadah dengan baik. Dan kami bersyukur karena kami berjumpa dengan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, menikmati berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan AMD ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Adi. Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, ada dua istilah yang dipakai dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, istilah ini sangat familiar sekali di kalangan orang-orang di Indonesia, khususnya yang sering kali dikaitkan dengan dalam kehidupan sebagai umat beragama. Yang pertama adalah toleran, saudara. Dan yang kedua adalah berempati. Jadi kata toleran dan empati ini merupakan dua kata yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pertanyaannya begini, saudara, apa itu toleran? Nah, saudara, kalau saudara melihat kamus, maka saudara tentu akan mendapatkan definisinya dengan baik. Saudara akan mendapatkan gambaran tentang kata toleran itu. Saudara, toleran adalah sifat atau sikap menenggang. Ya, ini saya jelaskan kata menenggang. Menenggang itu adalah memperbolehkan atau membiarkan. Jadi toleran itu adalah sifat atau sikap memperbolehkan atau membiarkan pandangan atau kelakuan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Oh, berbeda, tidak apa-apa. Oh, tidak sama. Oh, tidak apa-apa. Dia bisa menerima pendapat yang berbeda, dia bisa menerima pendapat yang berselisih atau berbeda pandangan dengan dirinya. Tidak masalah, dia mengizinkan, dia membiarkan, dia memperbolehkan. Ini toleran. Sehingga dia tidak merasa terluka ketika ada perbedaan di dalamnya. Lalu apa itu berempati, saudara? Demikian juga saudara bisa buka kamus besar bahasa Indonesia berkenaan dengan kata berempati. Berempati adalah suatu keadaan yang membuat seseorang itu merasa atau mengidentifikasi dirinya memiliki perasaan dan pikiran seperti yang dimiliki oleh orang lain ketika dia berempati kepadanya. Sehingga ada orang mengatakan demikian, aku bisa merasakan perasaanmu,
Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan hari ini. Itu berempati. Jadi seseorang yang mampu mengidentifikasi bahwa dirinya sedang ikut merasakan atau bisa merasakan seperti perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Ketika dia melihat orang sakit, dia bisa merasakan sakitnya tuh di sini begitu. Dia bisa merasakan kesulitannya, dia bisa merasakan penderitaan dari orang lain. Itulah kira-kira berempati. Saudara, sekalipun mungkin kurang tepat pemakaian kata toleran atau berempati kalau dihubungkan dengan ayat 24, ayat 25. Tetapi paling tidak dua kata ini, toleran dan empati, merupakan dua kata yang dapat menggambarkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang tadi sudah dibaca oleh Saudara Adi. Ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Saudara, Allah ingin kita sebagai umatnya, Allah ingin agar umatnya itu memiliki sisi humanis, saudara. Ada satu sisi humanis yang kuat, yang menonjol dalam diri kehidupan umatnya, yang didasarkan pada kasih Allah, yang telah dialaminya, yang telah dirasakannya dalam kehidupannya secara pribadi. Allah juga menginginkan ada sisi kemanusiaan yang mendorong dirinya untuk melindungi dan menghargai orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang miskin yang tidak berdaya, sebagaimana Allah menghargai dan mengasihi mereka. Seperti Allah bisa ikut merasakan, demikianlah Tuhan ingin supaya kita punya sisi kemanusiaan yang mendorong dirinya untuk melindungi dan menghargai si miskin dan yang tidak berdaya. Saudara, itu sisi humanis dan kemanusiaan yang Allah ingin muncul dalam kehidupan anaknya. Saudara, agaknya Tuhan menurunkan hukum ini karena manusia pada masa itu telah kehilangan sisi humanis. Wow, ini luar biasa. Pada masa itu ribuan tahun yang lalu, saudara, ketika hukum ini diturunkan oleh Allah, sisi humanis manusia itu sudah terkikis. Apalagi sekarang, saudara. Sisi humanis mereka itu sudah mengalami degradasi. Sehingga sisi humanis itu lambat laun menjadi sirna dari kehidupan manusia. Oleh karena itu Tuhan ingin membangkitkan kembali sisi humanis ini. Yang telah terkikis, yang telah mulai tergerus oleh zaman, tergerus oleh dunia, tergerus oleh hawa nafsu. Sehingga tidak lagi memiliki sisi humanis terhadap sesamanya. Mereka bahkan memperlakukan sesamanya dengan sangat keras dan tidak peduli dengan keadaan mereka. Dia tidak peduli, dia perlakukan sesamanya sedemikian ganas kadang-kadang. Sehingga manusia dianggap sebagai serigala bagi sesamanya. Dan Tuhan ingin supaya manusia tidak menjadi serigala bagi sesamanya. Allah ingin, saudara, agar setiap penerapan hukum itu disertai dengan kasih. Hukum diterapkan dengan kasih. Sehingga hukum dilaksanakan bukan untuk membuat orang semakin menderita. Seharusnya hukum itu ditegakkan supaya orang tidak menderita. Supaya orang itu dipulihkan. Supaya orang menikmati kebaikan. Tapi sebaliknya, hukum dipakai sebagai jalan untuk membuat orang menderita. Membuat orang susah, semakin susah dan semakin sengsara. Tapi Tuhan ingin supaya melalui hukum yang dia turunkan melalui Musa itu, membuat orang bisa bersyukur, membuat orang bisa berterima kasih, membuat orang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Karena dalam keadaan hidup yang serba terbatas, mereka melihat dan merasakan kasih Allah dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kehidupan yang susah dan semakin sengsara, mereka dapat menyaksikan orang-orang yang peduli dengan mereka, orang-orang yang mengasihi mereka, orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar mereka
adalah orang-orang yang peduli dengan mereka. Sehingga mereka bisa bersyukur. Mereka bisa berterima kasih kepada Tuhan karena ada orang-orang yang di sekitarnya. Saudara, pada masa itu suku bunga itu tidak ditentukan oleh pemilik otoritas. Sebagaimana yang terjadi hari ini. Suku bunga ditetapkan oleh BI. Suku bunga ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada orang yang bisa memberikan bunga segede gaban. Kalau ada tentu ini bermasalah. Saudara, orang bisa memberikan bunga atas pinjaman lebih besar dari uang atau barang yang dipinjamnya. Walaupun praktik ini ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka meminjamkan 1 juta, tapi minta dikembalikan menjadi 1.300.000. Artinya mereka memungut bunga 30%. Wow, ini luar biasa. Jangankan mengembalikan 1.300.000, mengembalikan 1 juta aja sudah merupakan kesulitan bagi dirinya sendiri. Saudara, tapi praktek itu ada di tengah-tengah kehidupan pada masa itu. Sehingga pada masa itu orang yang meminjam bisa menjadi lebih sulit keadaannya. Menjadi lebih terpuruk, menjadi lebih susah dari sebelumnya bahkan. Nah, oleh karena itu pada masa itu riba menjadi beban yang sangat berat bagi si peminjam. Riba menjadi sangat membebani orang yang meminjamkan uang kepada mereka. Saudara, hal itu dijelaskan dengan detail oleh Imamat pasal 35 ayat yang ke-7. Kalau saudara baca ayat ini dikatakan demikian. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Lihat, bunga tidak harus dibebankan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Saudara, dikatakan supaya saudaramu, supaya keluargamu, supaya sanak saudaramu itu bisa hidup di antaramu. Kalau tidak, mereka tidak bisa hidup. Dikatakan janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Saudara, memberi makanan saja minta bunga, saudara. Memberi nasi bungkus, meminta riba. Saudara, melalui hukum ini sebetulnya kita bisa belajar bahwa peminjaman itu dipakai untuk komersil atau mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tetapi saudara, peminjaman itu bisa menjadi jalan untuk berbuat baik. Peminjaman itu bisa dipakai untuk membuat orang-orang yang sangat membutuhkan itu tertolong, saudara. Peminjaman bukan untuk membuat orang lebih sengsara, tetapi peminjaman seharusnya membuat orang memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal kedua berkenaan dengan mengambil jubah, saudara. Yang diambil ini jubahnya orang miskin loh, saudara. Apalagi itu jubah satu-satunya yang dimilikinya. Saudara, bagi orang miskin memiliki 1 potong jubah merupakan satu hal yang sangat penting sekali pada masa itu di Timur Tengah sampai hari ini. Karena itu dapat menjadi pelindung hidupnya ketika malam tiba. Apalagi ketika musim dingin tiba, saudara. Saudara, di Timur Tengah itu, kalau malam hari itu bisa minus 1, minus 2, saudara. Tidak musim dingin. Tapi kalau malam itu bisa sampai minus. Kalau seseorang tidak punya jubah tebal, masalah bagi dirinya. Apalagi ketika musim dingin tiba dan tidak memiliki 1 potong jubah sama sekali. Ini persoalan dalam kehidupan mereka. Jadi masalah, tidak ada satu pun yang dapat melindungi tubuhnya. Sehingga ada begitu banyak orang binasa, bukan karena sakit, bukan karena peperangan, bukan karena kejahatan orang lain, tetapi karena kedinginan. Dan mereka mati membeku karena tidak memiliki baju penghangat, pelindung tubuhnya dari rasa dingin yang sangat kuat sekali. Saudara, firman Allah jelas mengatakan, apabila dia menggadaikan jubah itu,
maka jubah itu harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Karena ketika sudah memasuki malam, dinginnya luar biasa. Sekalipun dia menggadaikan uang itu, tetapi sebelum matahari terbenam, harus dikembalikan. Karena orang miskin itu tidak akan bisa bertahan hidup di malam hari yang sangat dingin, yang luar biasa. Karena kalau tidak, saudara, dikembalikan, orang itu bisa mati, membeku oleh karena dinginnya malam. Apalagi dinginnya musim dingin di Timur Tengah pada saat itu. Saudara, kewajiban mengembalikan adalah satu hal yang memang harus dipenuhi oleh si peminjam. Tetapi berbuat baik kepada mereka yang sedang terancam kesusahan, terancam penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian adalah merupakan hal yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, tidak semua kita adalah orang yang berlebih. Tidak semua kita adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengasihi, menolong orang lain. Bukan berarti kita tidak bisa membantu orang lain. Kita bisa membantu orang lain dengan lebih baik. Saya punya teman, saudara. Suatu hari kami presentasi. Saya sedang presentasi, di depan saya ada satu bapak dengan satu handphone. Mata saya tertuju pada handphone yang dia punya, saudara. Handphone yang dia punya itu sudah pecah, saudara. Layarnya pecah. Sudah tak nampak. Saya coba pegang begitu. Saya terharu dengan orang ini. Lalu kemudian saya balik. Dan saya lihat mereknya. Saudara, merek itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi memproduksi atau diproduksi barang yang sama. Kalau saudara punya barang itu, berarti dia sudah memilikinya. Bahkan mungkin 5 atau 7 tahun yang lampau. Dan sudah rusak. Saudara, hati saya terharu. Lalu kemudian saya berkata kepada teman-teman, yuk kita kolek. Kalau kita urunan 100 ribuan, kita sudah bisa mendapatkan handphone yang baru. Handphone yang lebih baik. Lalu teman saya searching, Pak beliin ini saja. Oh saudara, puji Tuhan, uang mulai terkumpul. Dan kemarin malam, saya membelikan handphone itu tanpa orangnya tahu. Dan hari ini, barangnya dikirim ke tempat di mana orang itu berada. Saudara, kami bersuka cita, kami berbahagia karena bisa berbagi sesuatu yang mungkin tidak sebesar yang dibayangkan. Tidak lux, tidak mewah, tapi paling tidak bisa membuat orang itu bisa bekerja kembali dengan HP-nya. Saudara, istilahnya uang bisa dicari, tetapi kehidupan yang hilang tidak dapat dicari. Uang bisa ditemukan, tapi kehilangan hidup tidak bisa dihidupkan kembali. Saudara, Cak Lontong berkata begini, orang hidup bisa pura-pura mati, tetapi orang mati tidak bisa pura-pura hidup, katanya. Uang bisa dicari, tapi kehidupan yang hilang tidak bisa dikembalikan. Saudara, mari kita berbuat baik. Berapa banyak kita harus berbuat baik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus akan menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa kita diberkati oleh Tuhan. Supaya dengan berkat yang Tuhan anugerahkan, kita bisa berbuat baik. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan perhatian kami. Dan kiranya sungguh kami menjadi orang-orang yang tidak pelit
tapi orang yang sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami menjadi orang-orang peduli dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Kehadiran kami membuat mereka boleh melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini hari Senin, dan saya berdoa saudara menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Percayalah Tuhan menyertai hidup saudara. Amin. Amin. You are blessed.